Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita akan merenungi dari Injil Yohanes 5, 33 sampai dengan 36. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Kalian telah mengutus orang kepada Yohanes Pembaptis, dan ia telah memberi kesaksian tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun hal ini kukatakan agar kalian diselamatkan. Yohanes itu adalah pelita bernyala dan bercahaya. Tetapi kalian hanya sebentar saja mau menikmati cahayanya. Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya kulaksanakan. Pekerjaan itulah yang memberi kesaksian tentang diriku, bahwa aku diutus oleh Bapa." Teman-teman, kita tahu bahwa hidup kita sekarang ini itu berada dalam dunia yang begitu sangat modern. Semua hal dapat sangat begitu cepat, bahkan dikatakan juga bisa sangat begitu mudah. Nah, dalam konteks ini, dalam zaman digital ini, bahkan kita merasa seolah-olah semuanya itu terasa sangat mudah. Informasi itu dapat diakses dengan cepat, secara ekstrim, dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain. Tetapi yang menjadi perjuangan kita sebetulnya adalah banyak informasi-informasi yang juga berasal dari berbagai macam sumber itu seringkali tidak mengandung yang namanya kebenaran. Tidak mengandung yang namanya veritas. Ketika satu peristiwa diberitakan, fakta yang diinformasikan bisa berbeda-beda. Apakah boleh? Boleh. Karena satu peristiwa bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi yang menjadi problem adalah berita-berita palsu, berita hoax itu muncul di mana-mana. Dan sungguh yang lebih memprihatinkan yang juga memilukan adalah bahwa banyak orang yang lebih memilih mempercayai berita-berita palsu atau hoax tersebut. Bisa jadi memang kita tahu bahwa berita-berita hoax itu lebih terdengar spektakuler, terdengar sensasional, atau sesuatu yang wah dalam kehidupan kita. Maka mau tidak mau secara manusiawi kita itu lebih mempercayai hal-hal yang seperti itu. Dan itu sangat menyedihkan bahwa banyaknya sumber berita ternyata tidak membuat orang semakin kritis dalam menanggapi sesuatu. Banyak hal berita-berita yang membuat orang semakin malah menjadi pribadi-pribadi yang sangat emosional karena mendengar berita-berita palsu atau hoax tersebut. Nah, sejalan dengan itu, bacaan Injil hari ini, teman-teman, itu berbicara tentang yang namanya kesaksian. Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang memberi kesaksian tentang Dia sebagai sang kebenaran. Sang kebenaran. Yohanes adalah pelita yang bernyala dan juga bercahaya, yang diutus untuk membuka jalan bagi kedatangan sang Mesias. Sayangnya, ini sayang, orang-orang hanya mau seketika saja menikmati cahaya itu. Mereka tidak mau menerima, bahkan tidak mau mempercayai kesaksian Yohanes bahwa Yesus adalah sang Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan manusia. Namun demikian, ditegaskan pula dalam Injil hari ini, teman-teman, Yesus tidak membutuhkan kesaksian manusia. Ia memiliki lebih dari itu.
yakni pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya. Maka hari ini kita akan merenungi ada dua hal yang bisa kita ambil dalam refleksi bacaan Injil hari ini berkaitan tentang kesaksian. Yang pertama, Yesus itu mengatakan, "Aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan." Dari sini kita bisa belajar yang namanya kerendahan hati dari Yesus. Dia adalah Allah yang dapat melakukan apa saja. Tetapi ingat, dia rela merendahkan diri dan menjadi sama atau sederajat dengan kita manusia. Yesus juga rela manusia memberi kesaksian tentang dirinya, meskipun ia sebenarnya tidak membutuhkan hal itu. Dan dalam poin pertama, kita diundang untuk senantiasa apa? Rendah hati pula seperti Yesus guru kita. Poin pertama. Poin yang kedua, Yesus mengatakan, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Kesaksian dengan kata-kata penting, tetapi melaksanakan pekerjaan yang diserahkan Bapa sebagai kesaksian tentang kebenaran jauh lebih penting lagi. Sebagai orang yang mengimani Yesus dan telah diselamatkan, kita semua, dari kita juga dituntut yang namanya kesaksian tentang keselamatan itu. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan terutama melalui perbuatan-perbuatan nyata. Melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Ketika kita mengatakan bahwa Allah Maha Baik, sebetulnya kita sendiri tidak pernah melakukan perbuatan. Tetapi kita sendiri tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, orang tidak akan pernah percaya. Ini yang menjadi sebuah usaha perjuangan kita. Kalau kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Baik, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka orang nggak akan percaya bahwa Allah itu Maha Baik. Juga kalau kita mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, tetapi kita sendiri sulit mengampuni orang lain dan penuh dendam, orang tidak akan mempercayai perkataan kita. Maka sebetulnya kan ada sebuah ungkapan Latin yang mengatakan kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita punyai. Kita tidak bisa mewartakan sesuatu yang tidak kita punyai dalam kehidupan kita. Maka sebuah rangkaian ini menjadi rangkaian besar untuk kita perjuangkan. Kalau Anda mengatakan dalam seluruh hidup Anda adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang mengembangkan, maka sebetulnya hidup Anda mengandung hal-hal yang seperti itu. Tetapi kalau hidup Anda yang Anda berikan kepada orang lain adalah hal-hal yang penuh dengan dendam, kebencian, jangan-jangan memang dalam hidup Anda itu isinya adalah dendam dan juga kebencian. Nah, maka dua hal ini yang mesti kita perjuangkan hari ini dalam refleksi bersama kita. Yang pertama tadi poinnya adalah Allah menghendaki kita supaya kita juga punya sikap rendah hati seperti Yesus. Yang kedua, kesaksian itu bukan cuma sekedar kata-kata yang manis melalui mulut kita, tetapi juga menjadi realita langsung melalui pekerjaan dan tindakan-tindakan nyata kita setiap harinya. Maka mari berjuang bukan sebagai pribadi yang cuma sekedar bisa manis atau gampang untuk berkata-kata indah melalui mulut, tetapi tidak pernah melakukannya dalam seluruh tindakan nyata atau pekerjaan-pekerjaan kita. Maka selamat berjuang untuk hari ini. Terus mempersiapkan diri untuk menyambut Natal yang sebentar lagi kita akan rayakan. Dan semoga seluruh perjuangan kita menjadi bermakna di hadapan Allah dan juga sesama kita. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk semua hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada.
Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam tamu yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.